Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini bab menerangkan tentang yukhtaru lil mayyiti, dipilih untuk mayit siapa qaumun, kaum salihuna yang soleh, agar yakunu ma'ahum, agar si mayit itu ada bersama dengan mereka. Kalau kemarin membahas tentang keutamaan mencari makam di tanah suci Mekah, Madinah atau di sekitaran Baitul Maqdis. Kalau kali ini lebih kepada memilih pemakaman yang di situ banyak dimakamkan orang-orang soleh. Kalau kemarin membahas tentang makamnya, kalau sekarang membahas tentang isi makamnya yang banyak orang-orang solehnya. Kharaja Abu Sa'id Al-Malini, telah mengeluarkan hadis siapa Abu Sa'id Al-Malini fi kitabil Mu'talif wal Mukhtalif, dalam kitab Al-Mu'talif dan Al-Mukhtalif wal Mukhtalif. Wa Abu Bakar Al-Kharaiti, dan Abu Bakar Al-Kharaiti. Fi kitabil Qubur, dalam kitab Al-Qubur, min hadis Sufyan Ats-Tsauri, dari hadis Sufyan Ats-Tsauri. An Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail, dari Abdullah ibn Muhammad ibn Uqail, an Muhammad ibn Hanafiyah, dari Muhammad ibn Hanafiyah,
An Ali, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, amarona, telah memerintahkan kami, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an nadfana, agar kami, atau an nudfina, agar kami memakamkan, gimana turun, mautana, orang yang mati di antara kami, wasata qaumin, di tengah-tengah satu kaum, solihina, yang soleh. Fa innal mauta, maka sesungguhnya orang yang sudah mati itu, yata'adzuna, mereka bisa merasakan tidak enak, bil jarisu, atau merasa terganggu, bil jarisu'i, dengan tetangga yang buruk. Kama yata'adza bihi al ahya'u, sebagaimana orang yang mati itu merasa terganggu dengan tetangga yang buruk itu saat dia masih hidup. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban juga diantaranya. Hadis ini dianggap lemah oleh sebagian para ulama. Namun Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini mengutip beberapa jalur riwayat. Hadis yang lemah selama rawinya enggak fasik. Kalau jalur periwayatannya banyak, itu bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, nanti beliau mengutip beberapa jalur riwayat. Tadi saja sudah ada Al-Malini, Abu Bakar Al-Kharaiti, terus di catatan kakinya ada Ibnu Hibban juga. Terus kemudian nanti disusul beberapa riwayat-riwayat yang lain. Jadi walaupun hadisnya ini lemah, namun jalur periwayatannya banyak. Nah, hadis yang lemah selama rawinya tidak fasik, itu kalau jalur periwayatannya banyak, dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Nah, di sini saya terangkan. Jadi ini berkaitan dengan keutamaan memakamkan jenazah di tengah-tengah pemakaman yang di dalamnya banyak orang solehnya. Itulah kenapa dalam Islam makam muslim dan kuburan kafir itu dipisah. Karena seseorang itu akan terganggu dengan tetangganya, sebagaimana dia terganggu ketika dia masih hidup kalau tetangga itu buruk. Saya di sini nanti sebutkan riwayat bahwa memang dia tidak ikut diadab sih, yang diadab tetap yang sebelah. Kalau memang itu tetangga yang buruk, dia yang diadab yang sebelah. Misalnya yang sebelah itu ahli maksiat, bahkan kafir misalnya. Yang diadab itu yang sebelah. Muslimnya nggak diadab. Cuman ramenya adab sebelah itu sedikit banyak mengganggu muslim gitu. Lah Ustadz, emang kuburan sama alam kubur itu sama ya kok? Kok mereka bisa terganggu gitu? Maka sebagian para ulama, sependek yang saya baca dari kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kuburan dan alam kubur itu berbeda, tapi punya keterkaitan, seperti sinar matahari dan mataharinya gitu. Taruhlah misalnya jasadnya itu ditaruh di kuburan, rohnya itu di alam barzah, di alam kubur. Jadi saya ulang, jasadnya di kuburan, rohnya di alam kubur. Kalau kata Ibnu Qayyim, memang ini dua hal yang berbeda. Akan tetapi ini saling berkait bertaut. Jadi kadang apa yang dirasakan di alam barzah itu terasa sampai di kuburannya itu. Jadi apa yang terjadi di alam barzah itu kadang terasa sampai di kuburan fisiknya itu. Ya, sehingga sedikit banyak muslim yang berdekatan dengan kuburannya itu yang merasa terganggu karena apa yang dirasakan di sini itu kadang bisa diakses juga oleh yang ada di alam barzah sana. Terganggunya itu loh. Enggak ikut diadab sih, enggak, cuma terganggu gitu. Jadi saya ulang, ini dua hal yang berbeda tapi ini menjadi satu kesatuan. Kalau Ibnu Qayyim itu membuat satu analogi begini, keterkaitan antara ruh dengan jasad. Orang kalau masih hidup, kata Ibnu Qayyim, saya baca dalam kitab Ar-Ruh beliau itu,
Manusia itu kan terdiri dari roh dan jasad. Manusia itu terdiri dari roh dan jasad. Manusia itu satu sama lain saling bertaut, roh dan jasad itu. Hanya kalau kita masih hidup, yang dominan itu roh. Maaf, kalau kita masih hidup yang dominan jasad, yang tampak jasad. Roh sepertinya resesif, tidak terlalu dominan kalau kita masih hidup. Begitu kita meninggal, dibalik kata Ibnu Qayyim, yang dominan itu roh, yang resesif jasad. Karena jasad dikubur, justru roh itu hidup, dominan dia. Nah, di dunia ini saja kata Ibnu Qayyim, roh dan jasad saling berkaitan. Maaf ya, kita makan yang haram, itu fisik itu. Tapi apa yang kita makan dalam bentuk makanan yang haram, itu membentuk perilaku roh itu. Termasuk berdampak pada kekhusyuan dalam sholat misalnya. Itu bisa bahkan membuat orang melenceng dari segi akidah gara-gara makan yang haram. Sehingga mungkin saya pernah cerita di sini ya. Saya punya jamaah, putrinya itu kuliah di Jerman. Awalnya pakaiannya rapet lah kalau bahasa sederhananya. Satu saat pulang-pulang itu pakaiannya kok jadi seksi meleketet gitu. Seksi meleketet di sana. Loh kok Ustaz tahu? Saya termasuk yang didatangkan tuh untuk menasihati itu saya saat itu. Ya bingung aku iki aku teko ya apa, gak teko ya apa. Klambine kayak ngono ya. Ya datang saja sudah. Saya sudah terbiasa kalau keluar dari rumah itu saya bukan laki-laki gitu aja. Saya hamba Allah. Kalau saya laki-laki keluar rumah berarti saya, kalau ketemu sama perempuan berarti saya menggunakan kelelakian saya. Makanya enggak saya pakai itu semua, saya keluar sebagai hamba Allah gitu aja. Saya tak telus hamba Allah menaila. Ya bahwa kadang kepleset ya namanya manusia, astagfirullah. Seperti enggak sengaja masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, kula niki ngadepi macam-macam. Pun singkat kata singkat cerita, saya datang terus bu dokter ya ibunya itu ngomong ke putrinya itu, kamu kenapa kok bisa begini? Didedes sama ibunya itu. Ayo cerita, kenapa? Nah, karena nggak jelas ceritanya, ibunya langsung ngomong gini, kamu makan yang haram ya, gitu. Ibunya langsung ngomong gitu di depan saya itu, kamu makan yang haram ya. Begitu tanya kamu makan yang haram ya itu, anaknya cerita. Iya ma, katanya. Dia cerita. Jadi biasanya kalau pulang kuliah itu dia makan yang berusaha mencari yang halal. Cuman memang yang halal itu lebih jauh. Mungkin saat itu nggak kayak sekarang ya. Apa mesen makanan mungkin semudah seperti saat itu, mungkin nggak semudah sekarang ini mungkin saat itu. Sudah agak lama kejadiannya. Terus suatu saat dia bilang gini, sesekali lah makan yang haram, lagi lapar, lagi malas beli yang halal jauh. Sesekali makan yang haram. Pikirannya gitu dia pikiran sesekali. Maka begitu dia makan yang haram itu, ya tadi saya bilang lepas pakaiannya sudah. Dalam arti auratnya terbuka. Itu kan saya teringat dengan kisah ketika Ibu Hawa dan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Walaupun ini bukan karena kesengajaan beliau untuk durhaka, tapi lebih kepada kena tipu oleh iblis kan. Kalau bahasanya para ulama, Nabi Adam bukan salah maksiat, salah ijtihad. Salah ijtihad. Itu saja membuat aurat kedua beliau terbuka. Maka rupanya fisik makan yang haram itu berdampak kepada ruh, kepada arah berpikir dan macam-macam tadi itu. Nah demikian juga apa yang terjadi pada ruh itu juga berdampak kepada fisik. Pernah napa mboten panjenengan resah, kepikiran, gelisah yang kena lambungnya? Pernah? Kita kepikiran, resah, gelisah itu kan rohani itu. Yang kena lambungnya nanti nggih asam lambung naik. Padahal yang gelisah, yang resah, yang kepikiran itu rohani. Tapi kena ke lambung. Itu saling kait bertaut.
Kata Ibnu Qayyim, nanti setelah mati pun masih itu. Makanya kadang kejadian-kejadian di alam barzah itu juga bisa dirasakan di alam yang kuburan itu. Di alam kubur kadang terasa sampai di kuburannya itu. Sebagaimana apa yang terjadi di kuburan itu kadang juga sedikit banyak bisa diakses oleh yang ada di alam kuburnya itu. Maka orang yang disiksa di dekat kuburan seorang yang muslim tadi itu, si muslimnya ini enggak ikut diadab, enggak, tapi dia akan terganggu dengan keadaan orang yang sedang diadab itu. Makanya itulah pentingnya kita mencarikan pemakaman untuk keluarga kita di pemakaman yang di dalamnya banyak orang solehnya. Ya kalau bahasa kita sekarang ya pemakaman muslim, ada pemakaman di luar Islam, itu dibedakan gitu. Nah ini yang saya sering dapat pertanyaan dari sebagian orang, bagaimana kalau pemakaman keluarga Ustaz? Kan sebagian ada yang muslim, ada yang non muslim. Maka ya jawabannya sepatutnya dipisah, jangan dijadikan satu. Karena sedikit banyak itu pasti akan mengganggu dan akan terganggu. Itu seperti itu. Wa an Ibnu Abbas, dan ceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza mata li ahadikum al-mayyitu, apabila telah mati untuk salah seorang di antara kalian, siapa al-mayyitu, mayyit. Jadi apabila ada di antara kalian yang mati, kalau bahasa terjemahan bebasnya, fahassinu kafanahu, maka perbaikilah kafannya, wa ajjilu injaza wasiyatihi, dan segerakanlah pelaksanaan wasiatnya. Di antara yang mesti segerakan kalau ada yang meninggal, pertama perawatan jenazahnya ya, mulai dari memandikannya, mengkafani, mensolatkan, terus memakamkan, dikeluarkan biaya pemakamannya sebelum pembagian warisnya. Kalau ada hutang, tunaikan hutangnya. Kalau ada wasiat, tunaikan wasiatnya, baru pembagian warisannya. Yang dibagi waris adalah harta peninggalan si mayit. Kalau si mayit semasa hidupnya sudah memindahkan haknya kepada yang masih hidup, jangan dibagi waris. Misalnya ada yang sudah dinafkahkan kepada istrinya, ada yang sudah dihadiahkan kepada putrinya, ada yang sudah dihibahkan kepada anaknya. Yang sudah dihibahkan, dihadiahkan, dinafkahkan, itu jangan dihitung waris karena sudah dipindah hakkan. Nah, karena yang dibagi waris itu hanya harta si mayit saja. Sementara yang sudah dipindahkan kepada istri, anak, dan siapapun, itu sudah tidak bisa disebut dengan harta peninggalan karena itu sudah pindah hak namanya. Ini biasanya terjadi kalau anaknya perempuan semua. Ini biasanya sudah dipindahkan semasa hidup. Jadi kalau ada orang, kalau biasanya ini kalau kasusnya anaknya perempuan semua ya, karena khawatir terjadi masalah dengan saudara-saudara si mayit, sedari awal sudah dipindahkan entah melalui jalur nafkah, hibah atau hadiah. Karena pemindahan hak harta dari orang tua ke anak dalam fikih Islam itu bisa dengan 3 cara. Kalau dalam fikih Islam ya. Kalau hukum positif nanti nanya sama Pak pengacara. Jadi kalau dalam fikih Islam, pemindahan hak dari orang tua ke anak itu 3 cara dalam fikih Islam. Yang pertama bisa melalui nafkah. Kalau nafkah ini asasnya sesuai kebutuhan. Kalau nafkah itu, makanya nanti kalau ada anak kuliah di Jogja, Sabang ada anak kuliah di Surabaya, itu kebutuhan hidupnya beda, maka transfernya juga beda. Itu tidak apa-apa, sesuai kebutuhan. Yang satu kuliah arsitek, yang satu kuliah kedokteran, yang satu kuliah fakultas tarbiyah. Itu kebutuhan kuliahnya juga berbeda. Jadi kirim transfernya beda, tidak apa-apa, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Itu nafkah. Nah, yang sudah dipindahkan sebagai nafkah itu jangan dihitung waris, sudah. Karena itu sudah dipindahkan kepada anak-anaknya. Yang pertama, atau yang kepada istrinya. Kemudian yang kedua, hibah atau hadiah.
Kalau hibah atau hadiah, asasnya harus adil. Mau anak laki, anak perempuan sama, tidak boleh beda. Anak laki, anak perempuan sama, tidak ada beda. Itu namanya hibah atau hadiah. Hadisnya Sahih Bukhari. Ada beberapa redaksi. Suatu saat ada sahabat Nabi namanya Bashir radhiyallahu an ingin menghibahkan sebagian hartanya kepada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ibunya ngomong sama si bapaknya Bashir itu, "Mas, anakmu kan banyak, yang dikasih kok cuman Nu'man." "Ya, saya cuma mau ngasih Nu'man aja, yang lain enggak," kata bapaknya gitu. Ini aukamakal mafhum riwayat dalam Sahih Bukhari ya. Terus kata istrinya, "Aku enggak terima loh. Aku laporkan kamu ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terus Nu'man juga ngomong, "Saya juga enggak mau terima hibah dari ayah atau hadiah dari ayah kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksinya kecuali." Maka kemudian sekeluarga ini sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertanya, "Apakah anakmu cuma satu ini?" "Tidak, anak saya banyak ya Rasulullah." "Kamu beri semua?" "Enggak." "Kamu beritahu semua?" "Enggak." Maka kata Nabi, "Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Kalau kamu beri satu, beri semua," kata Nabi. Jadi kalau diberi satu, diberi semua, kata Nabi. Atau paling enggak diberitahu semualah kalau bahasa kita ya. Nah, itu asasnya kalau hibah atau hadiah, asasnya adalah sama. Mau anak laki maupun anak perempuan, sama. Itu hibah namanya. Emang boleh Ustaz? Boleh. Ada jamaah yang ngomong ke saya gini, "Oh, itu kan sama dengan mengurangi haknya saudara-saudara si mayit kalau nanti si mayit mati." Loh, saudara-saudara si bapak yang punya harta itu baru punya hak kalau si bapak itu mati. Kalau masih hidup, belum punya hak. Kalau belum punya hak, ya terserah dia mau dikasih apa enggak, belum punya hak kok dia. Oh, itu kan sama dengan menghindari hukum waris. Disebut menghindari hukum waris kalau sudah mati nggak pakai hukum waris, itu namanya menghindari hukum waris. Ini belum mati kok. Kalau belum mati berarti belum kena ketentuan hukum waris, gitu loh. Ini pilihan hukum dan ada prakteknya di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi membenarkan. Hadisnya Sahih Bukhari. Itu pada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga melalui waris. Kalau waris harus meninggal terlebih dahulu. Kalau belum meninggal bukan bagi-bagi waris. Sering orang nanya ke saya itu, "Ustadz, ini bapak saya mau bagi-bagi waris." Loh, kok bapak berarti masih hidup? Iya masih hidup, bukan waris berarti. Namanya hibah atau hadiah. Jadi kalau nafkah itu asasnya adalah sesuai kebutuhan. Sementara kalau hibah atau hadiah asasnya adalah sama. Semuanya sama. Sama itu enggak harus sama persis, yang penting spiritnya sama. Misalnya anak yang satu dikasih 100 meter, yang satu 300 meter. Loh, kok beda Ustadz? Tapi sama. Kenapa? Yang satu di BSD 100 meter, yang satu BSD juga tapi Bintara sanaan dikit, 300 lebih murah. Jadi kan yang satu BSD beneran, yang satu BSD Bintara sanaan dikit ya itu. Oh, lanjut. Tapi Bintara sekarang mahal juga sih tanahnya. Kecuali tanah yang gak jelas. Allahu Akbar. Jadi itu ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, dikeluarkan biaya pemakamannya, dibayar hutangnya, terus ditunaikan wasiatnya. Nah, baru kemudian dibagi warisnya. Itu seperti itu. Itu disegerakan. Wa amiqu lahu fi qabrihi, dan dalamkanlah untuk si mayit itu di dalam kuburnya. Menggali kubur itu yang dalam. Ya problemnya kadang beberapa kontur tanah itu baru digali berapa meter itu sudah keluar air, itu problem itu ya.
Nah, kalau andaikan tanah itu kering, itu idealnya itu kalau di fikih ya, sak pengadek sak pengawe. Jadi orang itu masuk tenggelam ke dalam. Idealnya itu. Walaupun beberapa kali saya ikut di pemakaman itu nggak sampai dalam. Iya, nggak sampai dalam. Hanya beberapa saja betul-betul dalam. Kadang yang bagian gali kuburnya ke ogah-ogahan kadang. Allah. Kalau dulu itu perlu karena kadang ada binatang-binatang yang bisa mengendus. Maaf ya, bangkai itu bisa menggali-gali, makanya sampai di perdalam kalau dulu. Dalam konteks sekarang mungkin tidak ya, tapi tetap sunnah ini berlaku untuk demi kehormatan manusia itu sendiri. Allahu Akbar. Terus kemudian fi wajannibuhu, dan jauhkanlah dia jarsu, dari tetangga yang buruk. Jadi orang yang mati ini jauhkan dari tetangga yang buruk, tetangga di kuburannya maksudnya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal yang fa'ul jaru salihu fil akhirah, apakah tetangga yang soleh itu bermanfaat nanti di akhirat? Qala, Nabi menjawab, hal yang fa'u fid dunya, apakah tetangga yang soleh itu bermanfaat di dunia? Qalu, mereka menjawab, na'am, nggih ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, kadzalika yang fa'u fil akhirah, demikianlah tetangga yang baik itu akan bermanfaat di akhirat. Dzakarahu al-Az-Zamakhsyari fi kitab Rabiul Abrar. Hadis ini disebut pula oleh Syekh Az-Zamakhsyari dalam kitab Rabiul Abrar. Wa kharrajahu Abu Nuaim, dan telah mengeluarkan hadis ini siapa? Abu Nuaim Al-Hafidz, isnadi dengan sanad beliau, min hadis Malik ibn Anas, dari hadis Malik ibn Anas, an Ami, dari pamannya Nafi ibn Malik, an Abi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idfanu mautakum, kuburkanlah orang-orang yang mati di antara kalian, wasata qaumin salihina, di tengah-tengah kaum yang soleh. Fa innal mayyita, maka sungguhnya mayit, ya ta'adza, bisa merasakan terganggu, bil jari su', dengan tetangga yang buruk. Ini yang saya bilang tadi, hadisnya walaupun ada yang melemahkan, tapi jalur periwayatannya banyak gitu loh. Nah, karena banyak jalur periwayatannya, maka dia bisa menjadi hasan li ghairihi. Hadis hasan itu bisa diamalkan sebagaimana hadis yang sahih. Saya pernah mendengar penjelasan sebagian para ulama ketika mensyarah hadis-hadis seperti ini, mengatakan begini. Orang-orang yang soleh semasa hidupnya itu kan ditemani oleh para malaikat. Saya ulang ya, orang-orang yang soleh semasa hidupnya itu ditemani oleh para malaikat. Lahir batin itu ditemani oleh para malaikat. Sebagaimana beberapa ayat yang mengisyaratkan hal ini. Misalnya, ada beberapa ayat. Salah satunya diantaranya misalnya di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, ini tidak hanya berkata tapi berkeyakinan, Rabbunallah, Rabb kami, pemelihara kami, yang mengatur nasib kami, rezeki kami itu Allah. Summastaqamu, kemudian dia konsisten, ajak, continue, terus menerus dalam keyakinannya itu. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepadanya malaikat dalam jumlah yang besar. Dan apa tugas malaikat itu? Menguatkan hatinya, membesarkan hatinya dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kalau dia bertahan dalam keyakinannya sampai matinya, malaikat mengabarkan Anda dijamin masuk surga. Nah, malaikat ini tidak akan meninggalkan orang ini walaupun dia sudah meninggal dunia. Sehingga ketika jasad sang soleh tadi dimakamkan, kata para ulama, malaikat itu nggak akan pergi dari jasad si orang soleh ini. Dia akan terus mendoakan orang soleh ini sampai hari kiamat. Dia akan bertasbih, malaikat kan bertasbih, malaikat itu.
Dia tidak akan meninggalkan jenazah orang soleh ini. Didoakan terus. Nah, tasbihnya malaikat, doanya malaikat itu sedikit banyak berdampak pada ademnya sekitarnya itu. Nah, itulah kenapa kemudian kalau kita dimakamkan di makam banyak orang soleh, itu juga kerabatnya kan juga sering datang. Paling enggak kan assalamualaikumnya kita kecipratan lah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Makanya di kitab ini ada anjuran kalau bisa kita itu dimakamkan di pemakaman umum yang banyak kaum musliminnya. Paling tidak andaikan keluarga kita lupa tidak menziarahi kita, paling enggak kita kena kecipratan doanya kaum muslimin yang ziarah. Paling enggak kena assalamualaikumnya itulah. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Paling enggak kita kecipratan doanya itu. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah itu. Itulah yang menguntungkan bagi kaum muslimin kalau dia dimakamkan di tengah-tengah pemakaman kaum muslimin, terutama di banyak orang-orang solehnya. Ya dapat doanya malaikat, dapat tasbihnya malaikat, dan seterusnya itu. Allahu Akbar. Dan tasbih itu, tahmid itu, tahlil itu berdampak pada pelapangan kubur. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi suatu saat ikut mengantarkan pemakaman Sa'ad ibn Ubadah, Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Sosok yang meninggal dunia yang karenanya arsy berguncang. Itu Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu. Yang sapu tangannya itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sapu tangan itu dibuat untuk perjuangan di jalan Allah. Dan Nabi menyebut ini jenazah yang soleh ini dihimpit oleh kuburnya. Nanti insyaallah kita ketemu di bab setelah ini. Terus kata para sahabat, kami mendengar dan melihat Nabi bertasbih, maka kami pun ikut bertasbih. Kami melihat dan mendengar Nabi bertakbir, maka kami pun bertakbir. Yang versi Muslim sampai situ. Ada riwayat Ahmad dan beberapa rawi yang lain, saya lupa ada beberapa rawi yang lain, itu Nabi tidak hanya bertakbir, tidak hanya bertasbih dan bertakbir, bahkan Nabi bertahlil, berarti la ilaha illallah. Dan kami mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Seusai pemakaman, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hari ini kami melihat yang enggak biasanya Anda lakukan ya Rasulullah. Kiranya apa yang terjadi?" Kata Nabi, "Qamaqal, jenazah yang soleh ini tadi dihimpit oleh kuburnya. Terus kemudian aku baca tadi tasbih, subhanallah. Aku baca tadi apa? Takbir." Ini di Sahih Muslim. Kalau yang versi Ahmad ada tambahannya, bahkan beliau bertahlil, berla ilaha illallah. Dalam versi riwayat yang lain ya, ada tambahannya. Itu kata Nabi, dengan itu dilapangkanlah kuburnya oleh Allah. Jadi bacaan tasbih kita, bacaan takbir kita, bacaan tahlil kita itu berdampak pada pelapangan kubur. Jadi kuburnya menjadi lapang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gabung bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gabung itu berdampak pada pelapangan kubur itu. Maka tasbihnya malaikat, tasbihnya orang yang datang ke kuburan itu sedikit banyak berdampak pada sekitarnya itu. Itulah pentingnya kalau kita punya tetangga yang soleh di kuburan itu. Dan yang kedua, paling enggak tadi itu, yang pertama tadi, paling enggak kita dapat salamnya orang yang ziarah. Lumayan lah dapat salamnya. Itu seperti itu. Sebaliknya kalau orang kafir, naudzubillahi min syarri dzalik, atau orang-orang yang jahat, ya mungkin pastinya yang ada kan bukan malaikat rahmat tapi malaikat adab. Atau mungkin seliwerannya setan juga nggak pergi, korin-korinnya juga nggak pergi ya. Ya bayangkan kalau yang menghuni setan bagaimana kira-kira gitu. Makanya kalau dimakamkan di dekat orang yang tidak baik, sedikit banyak akan berdampak pada ketergangguan. Walaupun dia tidak ikut diadab, tapi terganggunya itu kan tidak enak. Itu seperti itu. Qala ulama'una, berkata para ulama kami, kata Imam Al-Qurtubi, faslun ay hadza faslun. Qala ulama'una, berkata para ulama kami,
Wa yastahibbu laka rahimakallah, dan disunnahkan atau dianjurkanlah untukmu wahai semoga Allah merahmatimu, antaqsida bimayyitika qubur salihina wa madafina ahlil khair, menyengaja untuk mayitmu itu kuburan orang-orang soleh, memilihkan kuburan untuk mayit orang yang mati di antara kalian itu di tengah-tengah orang-orang yang soleh, wa madafina ahlil khair, dan di kuburan yang dalamnya banyak orang yang ahli berbuat kebaikan, ya muslimin itulah. Fatudfinuhu ma'ahum, maka engkau bisa memakamkan mereka atau memakamkannya di tengah-tengah mereka atau bersama dengan mereka. Wa tunziluhu bi izra'ihim, dan kalian bisa menjejerkan mayit kalian itu dengan orang-orang soleh tadi itu. Wa tuskinuhu fi jawarihim, dan kamu bisa menempatkan mayit dari keluargamu itu sebagai tetangga orang-orang soleh itu. Tabarrukan bihim, karena berharap barokah kepada Allah dengan asbab orang-orang soleh itu. Wa tawassulan ilallahi azza wa jalla biqurbihim, dan berharap itu menjadi wasilah untuk sampainya dia kepada keridhaan Allah azza wa jalla dengan dekat orang-orang yang soleh itu. Wa antajtaniba bihi qubura man siwahum, dan adalah kalian menjauhkan mayit kalian dari kuburan orang-orang yang tidak baik. Mimman yukhafu at-ta'adzi bimujawaratihi, khawatir dari orang-orang yang dikhawatirkan akan mengganggu mayit itu jika bertetangga dengannya. Wa ta'allumi bi musyahadati halihi hasba ma fil hadis. Nah, sebagaimana nanti ada di dalam hadis, karena khawatirnya orang yang dimakamkan dekat orang yang tidak baik itu merasa terganggu dengannya itu. Nah, di sini ya tadi pertama berharap kebaikan yang ada pada orang-orang soleh itu. Tentu berharapnya kepada Allah. Ya tadi saya katakan, paling tidak kan kalau itu orang soleh, itu orang ziarah kubur kan ngucap salam, kita dapat bagian salamnya. Insya Allah kecipratan tasbihnya yang ziarah, termasuk para malaikat yang selama ini menemaninya. Karena malaikat itu tidak henti-hentinya bertasbih, dan itu sedikit banyak pasti berdampak positif pada keadaan orang-orang yang berada di situ. Nah ini sebaliknya, kalau ada orang yang tidak soleh, maka adab yang terjadi pada ahli kubur itu sedikit banyak akan berdampak kepada terganggunya orang yang ada di sekitarnya itu. Itu seperti itu. Yurwa, diriwayatkan, anna mra'atan, ada seorang wanita, dufinat bi Qurtubah, dimakamkan di daerah Cordoba. A'adahallah, semoga Allah kembalikan beliau, kata Imam Al-Qurtubi. Fa'atat ahluha fin naum, maka datanglah si wanita tadi kepada keluarganya di dalam tidurnya, dalam mimpinya. Oh, memang bisa Ustaz, bisa. Dalilnya Az-Zumar ayat 42 itu. Jadi roh bertemu dengan roh itu bisa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 42, bahwa rohnya orang yang hidup saat tidurnya dan rohnya orang yang mati itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, talaqil arwah itu mungkin. Bertemunya roh dengan roh itu mungkin. Itu seperti itu. Dan cirinya adalah begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik. Namun kalau ada pesan, tetap pesannya mesti ditimbang dengan syariat, karena ngerinya itu setan, itu aja. Kapan hari ada jamaah saya nanya ke saya, Ustadz, saya tadi lagi depan laptop, lagi belajar, tertidur. Terus tiba-tiba kayak ada suara bapak saya bangunin saya, in gitu. Terus saya terbangun, Ustadz. Itu siapa Ustadz? Ya saya jawab, bisa jadi itu beliau. Saya bilang, kan ketemunya roh dengan roh itu. Pernah juga ada jamaah saya habis sholat tahajud mendoakan ayahnya, ya sudah meninggal. Terus qadarullah beliau tertidur di sajadahnya itu. Begitu tertidur, bapaknya datang dalam mimpi itu. Din, makasih ya gitu. Habis mendoakan bapaknya habis sholat tahajud itu, bapaknya datang dalam mimpinya bilang, Din, makasih ya gitu. Itu jamak terjadi. Walaupun kebanyakan jenengan kalau mimpi ketemu orang yang sudah meninggal biasanya enggak ngomong biasanya. Nah, tapi ini beberapa ngomong.
Allahu Akbar. Ya, itu bisa dibenarkan informasi ini. Terus kemudian faja'alat ta'tibuhu wa tashkuhum. Wanita ini mengeluh kepada keluarganya. Wa taqul, dan dia berkata, ma wajadtum antudfinuni illa farnil jabib illa farnil jir, kata orang itu, kata wanita itu. Apa kamu enggak nemu kuburan yang lain, katanya. Masa saya kok dimakamkan di dekat pembakaran kapur, kata wanita itu. Masa saya kok dimakamkan dekat pembakaran kapur. Falamma asbahu, maka ketika subuh sudah menjelang, nadharu, mereka pun akhirnya melihat, falam yarau fi dzalikal mawdi'i kullihi wala biqurbati farnicir tadi itu. Begitu keluarganya memverifikasi ke lapangan, ditengok sana sini kok enggak ada, tempat pembakaran kapur itu enggak ada. Fabahasu wasa'alu amman kana madfunan bi izra'iha. Maka akhirnya nanyalah ke orang sekitar, kira-kira siapa saja orang yang dikubur dekat wanita tadi itu. Fawajaduhu rajulan sayyafan. Maka mereka mendapati di antara orang yang dekat dengan pemakaman wanita itu adalah seorang al-Guju. Al-Guju kana libni Amir, dia al-Gujunya Ibnu Amir. Wa qabruhu ila qabriha, dan kuburnya dekat sama kubur wanita itu. Oh, ini rupanya yang membuat si wanita tadi itu terganggu. Maka fa'akhrajuha min jiwariha, akhirnya dikeluarkan, digali kembali dari kuburan tersebut wanita tadi. Dzakara hadza, telah menceritakan atau menyebutkan kisah ini siapa? Abu Muhammad Abdul Haq fi Kitabil Aqibah, dalam kitab beliau namanya Al-Aqibah Lahu, yang menjadi karya beliau. Nah, jadi mimpi ini kalau dalam Islam itu dibahas ya. Kalau mimpi kita jangan pernah berkata, mimpi itu cuman kembang tidur, gak usah dihiraukan. Itu salah kalau dalam Islam. Mimpi itu termasuk kebiasaan Nabi. Saya baca dalam hadis Sahih Bukhari, sependek yang saya baca dalam Sahih Bukhari itu, di antara kebiasaan Nabi kalau habis sholat subuh itu bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam mimpi? Itu salah satu tema pembahasan Nabi selesai sholat subuh kepada para sahabat. Siapa yang tadi malam mimpi, kata. Kalau mimpi yang baik ceritakan, nanti akan saya takwil, kata Nabi. Takwil mimpi itu ada. Dulu ulama yang ahli takwil mimpi itu namanya Ibnu Sirin. Ada kitabnya namanya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi. Di online banyak itu. Tafsirul Ahlam. Nggih, tapi yang karya Ibnu Sirin ya, karya ulama ya. Ibnu Sirin. Dulu Imam Malik kalau mimpi enggak ngerti takwilnya nanya sama Ibnu Sirin. Beliau pakar mimpi itu. Jamaah saya ada yang nekat beli, setelah beli dia enggak mau baca. Kenapa, Bu? Serem. Makanya saya sendiri kalau mimpi saya takwil baik aja udah. Husnudzon baik aja udah sama Allah. Kalau nggak bisa takwil baik, saking seremnya, perintah Nabi apa? Wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Itu saking pentingnya mimpi itu. Nabi sampai wanti-wanti gitu. Kalau kita mimpinya itu susah ditakwil baik. Ditakwil baik itu susah. Perintahnya apa? Wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Saking tidak bolehnya meremehkan mimpi itu. Berlindung kepada Allah. Allahu Akbar. Saking pentingnya apa tadi? Mimpi. Dan mimpi itu dalam hadis yang sahih disebutkan 1 dari 46 kenabian, cabang kenabian yang tersisa. 1 dari 46 cabang kenabian itu kata Nabi adalah mimpi. Maka mimpi tidak boleh diremehkan. Nah, mimpi ini kalau untuk para nabi namanya wahyu. Pasti benar udah kalau mimpinya nabi itu. Kalau mimpinya para wali namanya karomah. Tidak sama dengan wahyu, tapi potensi benarnya tinggi gitu. Potensi salahnya kecil. Kalau untuk kita ada 3 macam mimpi. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, isyarat dari Allah itu. Yang kedua atharu ma qablan naum, dampak sebelum tidur. Yang ketiga waswasatu syaitan, godaan setan.
Kalau ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, itu cirinya apa? Begitu kita bangun, kita bisa bercerita dengan sangat baik mimpi itu. Itu namanya ar-ru'ya as-shadiqah. Itu isyarat dari Allah itu. Dalilnya mana Ustadz? Di kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu raja. Kalau Nabi Yusuf udah pastilah ya, yang raja itu. Bahkan ada yang mengatakan raja ini masih kafir, belum masuk Islam. Dia mimpinya bisa benar. Kenapa? Karena dia bisa menceritakan dengan sangat baik mimpi itu. Yang kedua, 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf. Itu yang satu jahat itu. Yang bagian tukang roti itu jahat itu. Karena dia mau meracuni raja. Jadi mimpinya orang jahat pun bisa benar itu. Asalkan dia bisa menceritakan dengan sangat baik mimpi itu. Terus siapa lagi di Al-Quran? Al-Quran yang menceritakannya. Fir'aun. Fir'aun itu gak cuma kafir, baik kafir itu. Mengaku Tuhan dia. Itu mimpinya bisa benar. Ketika dia melihat kekuasaannya atau wilayahnya dihancurkan oleh seorang anak muda dari Bani Israel. Dia mimpi kerajaannya itu terbakar. Dan semua kaum Kipti rumahnya terbakar kecuali rumah orang Bani Israel. Itu dikumpulkan dukun-dukunnya, apa arti mimpi saya itu? Berarti Anda akan digulingkan oleh seorang anak muda dari Bani Israel. Itu mimpinya Fir'aun benar itu. Makanya mimpi tidak boleh diremehkan dalam ajaran Islam, karena hadisnya sahih itu bahwa mimpi itu 1 dari 46 kenabian. Dan mimpi umatku di akhir zaman banyak benernya kata Nabi. Tapi jangan kemaruk sama mimpi. Sebagai diperhatikan. Pokoknya kalau ditawil bagus, alhamdulillah. Kalau nggak bisa ditawil bagus, wudu, sholat, berlindung kepada Allah. Jangan diremehkan itu. Mentok sodako deh, al-falak an-nas deh, supaya selamat gitu. Yang kedua, asaruma qablan naum, dampak sebelum tidur. Kalau dampak sebelum tidur, misalnya dengan mau tidur lapar, bukan lapar, lapar. Mau tidur itu lapar. Tidur mimpi makan, nggak usah ditakwil deh itu. Itu namanya asaruma qablan naum, dampak sebelum tidur itu. Yang terakhir, waswasatu syaitan, godaan setan. Kalau godaan setan ini kadang sihir. Jadi ada orang itu tidur digigit, mimpi digigit anjing, bangun sakit. Ada orang yang tidur mimpi digigit monyet, bangun sakit. Saya cerita ini karena beberapa orang yang mengalami itu cerita begitu. Saya dikejar anjing, digigit anjing, bangun sakit. Dikejar monyet, digigit sakit misalnya. Kalau ular beda. Kalau ular itu tergantung ularnya. Kalau ularnya bagus katanya berarti ada yang naksir katanya gitu katanya. Nah, tapi terlepas dari itu, maksud saya gini, terlepas dari itu, ya kalau sihir memang harus doa sebelum tidur itu harus dibaca memang. Dan bangun tidur itu mesti dibaca memang. Supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Ya, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan tema bahwa kita disunahkan untuk memilih tempat pemakaman kita. Saya pernah mendengarkan suatu ceramah bahwa orang-orang beriman itu nanti di alam kubur akan saling mengenal. Betul. Jadi pemikiran saya alam kubur itu satu kesatuan. Betul. Tadi Ustaz sampaikan bahwa orang-orang beriman itu menghindari atau terganggu oleh kuburan orang-orang kafir. Pertanyaan saya, apakah saya mencontohkan misalkan seluruh kuburan di seluruh kota Bekasi itu alam kuburnya satu alam kubur, ataukah alam kubur seluruh umat manusia itu satu kesatuan, sehingga orang-orang beriman itu mengenal tidak hanya
sesama jamaah atau sesama kota, tapi seluruh orang beriman di seluruh dunia ini. Yang pertama. Kedua, terkait dengan tingkatan alam kubur itu, apakah alam kubur seorang rasul, nabi itu sama dengan orang beriman yang lain? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini babnya kita bahas. Setelah ini kita bahas babnya. Setelah bab ini kita bahas bab yang Bapak tanyakan, yaitu insyaallah ya. Ada hadis riwayat Ibnul Mubarak. Hadisnya dalam kitab ini hasan. Dalam kitab ini hadisnya hasan. Betul memang nanti orang-orang beriman tuh tinggal dalam satu kapling ya. Dan mereka akan saling berkunjung dan saling bertemu. Orang-orang beriman itu saling berkunjung dan saling bertemu dalam satu kapling itu. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan ketika orang yang beriman itu baru masuk ke alam kuburnya di kapling orang beriman itu ada yang beberapa buru-buru mau nanya. Kata yang lain dalam satu riwayat malaikat yang mengatakan biarkan dia istirahat. Dia baru datang dari perjalanan yang cukup melelahkan. Maka setelah cukup istirahatnya, mulailah mereka saling bertanya, bagaimana kabar si fulan enggak? Terus si yang meninggal nanya, si bapak itu kok nggak kelihatan ya? Emang kenapa? Kata yang lain, beliau meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan di sini? Ada yang lihat nggak? Nggak ada. Ada yang ngomong, saya ngelihat. Kemana? Dia kemarin ke ila ummihi hawiyah. Rupanya kalau diazab sama dirahmati itu kaplingnya beda, nggak ketemu. Ini hadisnya hasan aukamakal. Nah, singkat kata singkat cerita, memang betul orang beriman tuh ini ngomong di alam barzahnya ya. Itu memang satu kapling. Pembahasan ini keterkaitan antara kuburan dengan alam kuburnya. Itu yang kata Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, itu saling bertaut berkait. Jadi kadang apa yang dirasakan di sini terasa di sini. Sebagaimana di sini kadang terasa di sana gitu. Enggak disiksa sih, cuma terganggu gitu aja, merasa terganggu. Ya saya enggak tahu bagaimana penjelasannya. Karena kan seperti halnya matahari dengan dengan sinarnya, itu kan satu kesatuan sebenarnya. Sebagaimana fisik kita dan ruh kita itu kan dua entitas yang berbeda sebenarnya. Ruh sama jasad kita itu ini dua entitas yang berbeda. Yang sejatinya kita kan yang ruh itu, tapi itu saling kait bertaut. Hanya kalau kata bahasa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan kalau saat hidup yang dominan itu jasad, ruh resesif. Tapi kalau sudah meninggal nanti ruh yang dominan, jasad yang resesif. Itu kata beliau. Nah, apakah mereka itu pengertiannya kalau orang Bekasi nanti kuburannya di Bekasi, alam kuburnya berarti di Bekasi? Sependek yang saya pelajari sih nggak begitu. Kalau kita pakai istilah dalam Al-Qur'an, semua orang yang baik itu di Iliyin. Nah, ada tempatnya namanya Iliyin untuk orang-orang yang baik. Iliyin itu untuk seluruh arwahnya orang-orang yang baik kumpul di satu tempat namanya Iliyin. Untuk orang-orang yang kafir atau ahli neraka itu di Sijjin namanya. Itu kalau pakai terminologi Al-Qur'an ya. Ada dua kapling besar. Satu namanya Iliyin untuk orang-orang yang baik, yang satu ada di Sijjin namanya. Ini kapling besarnya itu. Jadi mereka tinggal dalam satu ruang yang cukup besar namanya Iliyin, yang satu Sijjin. Rupanya di Sijjin dan di Iliyin itu juga ada kelas-kelasnya. Dari mana kita tahu kelas-kelas itu? Ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj langit pertama ketemu dengan Nabi siapa, kedua Nabi siapa. Bahkan kelasnya para nabi pun dibagi-bagi. Walaupun beliau sama-sama orang yang mulia, sama-sama mulia. Dan kita tidak boleh merendahkan satu nabi pun. Tapi nyatanya ketika Nabi Mi'raj ketemunya di langit pertama dengan Nabi siapa, sampai langit ketujuh itu ketemu dengan Nabi yang berbeda-beda. Aja ada kelas-kelasnya. Nah, secara umum Iliyin itu ya gambarannya Raudhah min Riyadil Jannah, taman-taman surga. Taman-taman surga. Nanti taman surga ini bertingkat, termasuk untuk para syuhada. Itu ada surga tersendiri untuk para syuhada yang diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu, di mana mereka dapat fasilitas khusus
yang tidak sama dengan fasilitasnya orang-orang yang mati biasa. Dan kita bisa, insya Allah, kata Imam Al-Qurtubi, dapat fasilitas yang di Ali Imran 169 dan seterusnya itu. Kata beliau nggak harus perang, tapi mengamalkan hadis Sahih Muslim. Barang siapa yang berharap kepada Allah dengan sungguh-sungguh mati syahid, Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Hadisnya Sahih Muslim atau kama qala. Maka kalau selama ini kita berdoa semoga kita semua husnul khotimah, tambahkan syahid di jalan Allah. Supaya kita nanti dan semoga kita dapat kedudukan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu. Ngaten nggih? Jadi di alam barzah itu yang dapat fasilitas pun bertingkat fasilitasnya, sebagaimana yang di sijin itu juga bertingkat siksaannya. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Bukhari Muslim, ketika Nabi sedang Isra, pas melintasi kuburan Nabi Musa, ternyata Nabi itu ketemu sama Nabi Musa di kuburannya, ketemu juga di langit ke-6 atau ke-7, ada dua riwayat itu. Ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6 atau langit ke-7, itu ada dua riwayat soalnya. Itu di bumi pas melintas kuburan Nabi ketemu juga di situ. Karena kita tahu dalam hadis Mi'raj itu Nabi sempat sholat bersama dengan seluruh arwahnya para nabi kecuali yang masih hidup ya, Nabi Isa. Itu beliau sholat sebagai imam di Masjidil Aqsa. Nah, di hadis Bukhari, Sahih Muslim, pas Nabi melintasi kuburnya Nabi Musa, beliau mengatakan, aku melihat Nabi Musa sedang sholat di kuburnya. Tentu sholatnya bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai kebiasaan, sebagai hobi, kesenangan. Jadi apa yang jadi kebiasaan kita di dunia itu terbawa sampai ke akhirat. Hadisnya sahih itu. Nabi Musa itu senang sholat, senang berlama-lama dengan Allah. Di Qisasul Anbiya yang kita baca pas Ramadan kemarin itu, di antara kebiasaan Nabi Musa itu kalau mau sholat, mau berdoa kepada Allah, keliling kampung. Ayo siapa yang mau berdoa nitip sama saya mau sholat. Ayo siapa yang mau berdoa, siapa yang mau nitip doa. Keliling kampung Nabi Musa itu. Ayo siapa yang mau doa, titip sama saya mau sholat ini, saya mau sholat. Apa kata Nabi Musa? Aukamakal, saya biar ada alasan berlama-lama bicara dengan Allah. Itu Nabi Musa itu. Nabi Musa keliling minta orang yang nitip doa itu nggak bawa catatan, nggak. Emang kita mau umroh bawa catatan itu. Nabi itu cerdas, nggak pakai catatan. Hafalannya kuat. Emang kita mau doain orang nitip, ya Allah, memohonkan semua harapan teman-teman yang di catatan saya ini ya Allah. Nabi Musa enggak, sampaikan kata Nabi Musa, biar saya ada alasan berlama-lama bicara dengan Allah. Maka kebiasaan Nabi Musa itu terbawa sampai beliau sudah wafat. Bahkan Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj itu, Nabi melihat Nabi Musa sedang sholat. Di hadis yang lain, tapi bukan di Bukhari, bukan di Muslim, Nabi melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Tapi di riwayat yang lain itu, bukan Bukhari Muslim bukan. Nah, beliau melihat Nabi Daud sedang bikin halaqah ilmu. Berupaya beliau senang bikin halaqah ilmu. Jadi kebiasaan kita itu nanti terbawa sampai di alam barzah. Nah, kalau kebiasaan itu kebiasaan yang baik, insya Allah min ahlil jannah lah insya Allah. Yang biasa koes, insya Allah nanti ya nggak ada sepeda di sana. Tapi enggak, untungnya yang ahli koes ahli masjid ya. Ngaten nggih, alhamdulillah. Ngaten nggih Pak Hardianto. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bertanya terkait masalah hadis yang berbunyi Iqra'ul Yasin ala mautakum. Bacakanlah surat Yasin di antara yang meninggal yang ada. Bagaimana status hadis ini ya? Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u mautakum Yasin, kalau kata para ulama sependek yang saya pelajari ya, kalau yang dimaksud adalah bacakanlah Yasin
pada orang yang akan mati di antara kalian itu sahih, tidak ada masalah kata para ulama. Jadi kalau ada orang mau meninggal dibacakan surah Yasin, kalau terjemahkan begitu ya, itu sahih, tidak ada masalah, dan itu bagian dari yang dianjurkan. Jadi kalau ada orang mau meninggal, itu di samping yang dekat dengan kupingnya menalkin, yang di sekitarnya dengan jarak tertentu itu sebaiknya membacakan Al-Quran memang sebagai bentuk ruqyah untuk melemahkan pengaruh setan. Nah, agar saat kematiannya dia dimudahkan untuk husnul khotimah. Karena kita tahu dalam hadis yang sahih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha di antaranya auqamaqal, itu setan dari bangsa jin dikerahkan untuk menggoda orang yang akan mati itu supaya sul khotimah. Nah, bacaan Al-Quran itu termasuk surah Yasin atau surah-surah yang lain, itu diharapkan bisa melemahkan pengaruh setan itu. Tapi tetap yang dekat kuping talqin ya. Yang dekat kupingnya adalah talqin. Jadi yang itu dalam jarak tertentu yang sekiranya tidak mengganggu lah talqin, upaya talqin itu. Itu satu. Tapi kalau iqra'u mautakum Yasin itu dimaknai bacakanlah orang orang yang mati di antara kalian surah Yasin. Itu kalau dari segi pemahaman para ulama itu dibagi dua. Ada beda pendapat. Pendapat yang pertama ada yang mengatakan itu tidak benar karena hadisnya lemah misalnya gitu. Pendapat yang pertama. Dan yang kedua mengatakan ya kalaupun hadisnya lemah tapi maknanya sahih, tidak ada masalah untuk diamalkan. Ini lebih kepada nanti berujung pada perbedaan pendapat di dalam apakah bacaan Al-Quran untuk mayit itu bermanfaat. Itu di situ perdebatannya. Saya pernah baca fatwanya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, "Syekh, bagaimana pendapat Anda tentang bacaan Al-Quran untuk si mayit?" Beliau mengatakan, "Fihi qaulani." Dalam masalah ini ada dua pendapat kata beliau. "Walakinna sahiha yanfa." Yang sahih adalah bermanfaat kata beliau. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ditanya, "Ya Imam, apa pendapat Anda mengenai bacaan Al-Quran untuk si mayit?" Kata beliau, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak bermanfaat, tapi yang sahih dalam mazhab Ahmad itu bermanfaat, kata Imam Nawawi. Dan kita tahu juga dalam masalah ulama berbeda pendapat. Saya baca dalam buku Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah karya Bali Maksum Krapyak rahimahullah. Beliau adalah Rais Am PBNU di masanya. Beliau dalam buku Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah itu beliau mengatakan mengenai bacaan Al-Quran untuk si mayit ini ulama berbeda pendapat dan kita tidak usah berkeras-keras kata beliau. Bagi yang nggak mau ya silakan, yang mau ya silakan. Hanya saja di kitab ini ya ada kejadian menarik. Ketika Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Hambali, gurunya Imam Bukhari, melintas di sebuah pemakaman, beliau melihat ada seorang yang membaca Al-Quran. Kata beliau, sampaikan kepada si fulan jangan baca Al-Quran di kuburan, ini bid'ah kata beliau. Terus saat itu Imam Ahmad ditemani murid beliau Ibnu Qudamah, beliau ulama bermadzhab Hambali. Beliau mengatakan, "Ya Imam Ahmad, apa pendapat Anda tentang mubasyir?" Kata Imam Ahmad, hadisnya sahih, saya terima hadisnya. Mubasyir mengutip satu riwayat dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sebelum wafatnya beliau berwasiat agar pada jenazahnya dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan akhirnya. Katanya, dalam mazhab Hambali perkataan sahabat dalil. Saya baca dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Syekh Wahbah Zuhaili, di antara keterangan beliau dalam mazhab Hambali di antara ciri khasnya adalah perkataan sahabat jadi dalil. Maka kemudian kata Imam Ahmad kepada santrinya, "Cung, balik ke orang tadi, tidak apa-apa baca Al-Quran. Tidak bid'ah," kata beliau. Itu pendapat Imam Ahmad. Nah kata Imam Nawawi, yang sahih dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu tidak mengapa. Terus biasanya saya ditanya orang, ada nggak contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran untuk jenazah, bahkan di kuburan maksudnya? Saya jawab ada. Ada contohnya dari Nabi membaca Al-Quran untuk mayit, bahkan di kuburan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riwayatnya beberapa versi, di antaranya yang versi muttafaqun alaih Bukhari Muslim itu, pernah satu saat Nabi ketika berada di Baqi, ada pemakaman baru. Nabi bertanya, "Ini makam siapa? Kok ada baru dimakamkan, saya tidak tahu."
Ternyata itu makam tukang sapu masjid. Kenapa saya tidak diberitahu, kata Nabi, kalau dia sudah meninggal? Saya pikir cuma tukang sapu ya Rasulullah, panjenengan tidak kami kabari. Akhirnya Nabi mensolatkan jenazahnya itu di kuburan itu. Saya mau tanya, sholat jenazah itu baca Fatihah tidak? Baca Fatihah. Fatihah itu Al-Quran bukan? Kalau itu tidak bermanfaat, Nabi tidak akan melakukan. Dan itu dilakukan di kuburan Fatihah. Ada yang nyutuk ke saya, yang boleh cuma Fatihah saja Ustaz. Itu kata sampean, saya bilang gitu. Tapi kan ulama tidak sama kesimpulannya. Tapi kita nggak usah berkeras-keras nih, nggak usah berkeras-keras dalam masalah ini. Ini perkara khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah yang masing-masing punya hujjah. Monggo, Anda yang mau, nggak mau ya nggak apa-apa. Pelajari hujjahnya. Dan yang penting adalah doa itu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau masih ada. Oh, jelas semua nih. Baik, cukup nih. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.